pemrograman komputer. Sekarang kita akan membahas salah satu aplikasi array dengan satu dimensi. Sebagai contoh, ini adalah suatu kasus, contohnya ada jumlah mahasiswa sebanyak 50. Kemudian data hasil ujian mahasiswa itu dinyatakan dalam bentuk informasi nama mahasiswa dan hasil nilainya. Jadi kalau ada 50 mahasiswa berarti dituliskan nama mahasiswa, kemudian koma dan informasi nilainya. Dari mulai mahasiswa yang pertama sampai yang terakhir. Nah, dari sini diinginkan dosen mengetahui rata-rata seluruh mahasiswa. Rata-rata yang dimaksudkan adalah rata-rata yang biasa, yaitu arithmetic mean. Maknanya adalah seluruh nilai 50 mahasiswa tersebut dijumlahkan, kemudian dibagi total mahasiswa. Itulah yang dimaksud dengan rata-ratanya. Kemudian dosen tersebut menerapkan suatu kriteria yang disebut lulus adalah apabila nilainya lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata. Jadi harus dihitung dulu nilai rata-rata, kemudian dicek satu persatu nilai mahasiswa tersebut apakah lebih besar atau sama dengan nilai rata-rata seluruh kelasnya tadi. Apabila lebih besar dan sama dengan, maka dia disebut dengan lulus. Apabila kurang dari rata-rata, berarti disebut dengan tidak lulus. Kemudian setelah selesai ditampilkan dalam bentuk tabel dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir, nomor misalnya, kemudian nama mahasiswa, nilainya, dan hasil. Hasil di sini maksudnya adalah lulus atau tidak lulus. Demikian adalah informasi untuk persoalannya. Kemudian kita mulai dengan pemrograman. Kita mulai menggunakan Plato, kemudian kita create yang baru, free format, open. Seperti biasa kita tuliskan program, kemudian namanya rata misalnya, kemudian diakhiri dengan end program, rata. Kemudian seperti biasa kita selalu menggunakan implicit none. Harus dipahami apa makna implicit none tersebut secara baik. Oke. Kemudian tadi data keseluruhannya adalah menggunakan array satu dimensi. Jadi mahasiswa ada nomor 1 sampai 50, kemudian hasil nilainya juga 150. Jadi kita program menggunakan informasi kita deklarasikan sebagai array satu dimensi. Dan untuk nama mahasiswa adalah bilangan karakter, jadi dia bukan angka tetapi karakter. Jadi kita karakter, misalnya total jumlah karakter maksimalnya adalah 25 karakter. Kemudian dimension maksimalnya tadi 50 ya. Kemudian di sini adalah nama. Kemudian oke, itu dulu. Kemudian untuk angka real juga dimension maksimal 50. Kita sebut dengan variabelnya angka. Oke. Kemudian rata-rata tadi kita hitung sebagai rata-rata. Contohnya kita menggunakan nama rata ya misalnya. Oke. Kemudian untuk urutan nomor 1, 2 dan seterusnya itu adalah angka integer I. Oke, sekarang kita memasukkannya, kita mulai
untuk mendesain bagaimana memasukkan data tadi. Jadi data, nama, kemudian angka dalam satu baris, kemudian dia berulang sampai semua mahasiswa dimasukkan. Nah, sebelumnya kita tuliskan perintahnya, print bintang masukkan data nama mahasiswa dan nilainya. Kemudian di sini kita gunakan do, jadi I sama dengan 1 sampai dengan 50 ya. Tetapi untuk tes agar kita bisa mencoba dengan cepat, kita batasi saja sampai 3. Nanti setelah terbukti berfungsi baru kita ganti dengan 50. Kemudian kita membacanya seperti biasa, read bintang, kemudian nama. Ingat ini adalah bentuk dimension, nama, kemudian dimasukkan angkanya. Nah, kita ingin jadi tadi untuk menghitung rata-rata adalah menjumlahkan seluruh angka tadi, kemudian nanti hasilnya dibagi dengan total jumlah mahasiswa. Jadi di sini kita akan menggunakan cara menjumlah. Jadi sum sama dengan sum ditambah angka. Nah, sum yang pertama ini kita inginkan hasilnya adalah yang pertamanya selalu dimulai dari 0. Jadi kita pastikan di situ sumnya adalah 0 yang pertama ya. Kita tuliskan 0.0 maksudnya real. Nah, kita tambahkan di sini karena itu variabel baru sum. Oke. Kemudian nanti setelah ini selesai mulai 1 sampai 3, kemudian angka yang terakhir itu adalah jumlah totalnya dan kita bagi dengan jumlah total mahasiswa. Itu adalah harga rata-ratanya. Sum dibagi dengan 3. Ya, ini saya gunakan 3 dulu ya. Kenapa saya menggunakan 3,0? Ini maksudnya agar bilangan real. Oke, kita sudah jumpa dengan rata-ratanya, average. Kemudian kita akan melakukan cek masing-masing hasil atau angka yang diperoleh mahasiswa, apakah dia masuk dalam kategori lulus atau tidak lulus. Nah, kita gunakan lagi untuk array dimensinya I sama dengan 1 sampai 3. Nah, nanti ini untuk tes 3 ya. Nanti kalau sudah betul baru diganti sampai dengan 50. And do. Kemudian kita melakukan cek if, strukturnya seperti ini. Then kemudian and if, jangan lupa. Nah, di dalam if ini adalah conditionalnya. Jadi apabila angka itu lebih besar atau sama dengan rata, maka itu disebut dengan lulus. Jadi kita ada variabel baru di sini, hasil sama dengan lulus. Ya, biar tampak. Tetapi kalau kurang, artinya seandainya tidak memenuhi syarat ini, langsung aja kita tuliskan itu tidak lulus. Berarti kita memerlukan di sini adalah else hasil sama dengan tidak
lulus. Nah, perhatikan di sini hasil di sini pun juga array. Jadi kita tadi belum ada deklarasi mengenai hasil, kita tambahkan di sini hasil, ya. Tetapi hasil ini jumlah karakternya bukan 25, ini maksimal adalah tidak lulus. Berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. Nah, contohnya kita definisikan saja hasil maksimal 13. Ya, jadi untuk memenuhi jumlah karakter hasil di sini, jadi ada dua kemungkinan, dia tertulis lulus atau tidak lulus.